Ini kan ada rumah dua, ini mau dibongkar. Ya, kalau mengenai biaya memang belum ada, cuman di niatan lillahi ta'ala aja gitu. Ya, ada kelas-kelas khusus gitu. Ada untuk kelas kitab gitu, ada kelas ikronya. Kalau membayar tenaga kerja berapa dari per orangnya Ya, dalam per hari? Kisaran 80-70. Tuan Muhammad Yusuf dan Tengku Rokia. Silahkan ini Pak Ustadz terima uangnya. Alhamdulillah. Ibu Komariah warga Singapura. Silahkan. Terima kasih. Qabiltu hadzal mal, barakallahu laka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya di satu channel kesayangan kita, yaitu channelnya Sahabat Ubay Pelosok. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, ini saya berada di tempat kediamannya Ustadz Didin, dan ini juga sekaligus adalah area di mana Pondok Pesantren Riyadul Atfal. Nah, kunjungan saya pada sore hari ini, kunjungan yang sudah keempat kalinya kalau tidak salah ya. Dan ini kita bisa lihat di belakang kita, ini adalah majelis atau tempat belajar mengajar para santri yang biasanya rutin mengaji di sini ya. Dan ini dengar kabar katanya Pak Ustadz Didin akan membangun asrama atau tempat belajar para santri di sini ya. Sebab untuk tempat pengajian yang sering dipakai, nah ini kondisinya sudah sangat hampir terhitungnya sudah tidak layak untuk dipakai, terutama pada bangunannya juga karena ini berbentuk panggung. Jadi sebagiannya mungkin dari kayu-kayunya sudah rapuh. Terus juga selain itu, untuk ruangan tempat belajarnya yang selama ini dipakai juga ini memang kurang menunjang gitu ya. Fasilitas yang ada memang ini kurang menunjang, sebab santri di Pondok Pesantren Riyadul Atfal ini lumayan cukup banyak juga ya. Apalagi ini rencana Pak Ustadz Didin, sahabat, ini rencananya memang untuk kedepannya Pondok Pesantren Riyadul Atfal ini akan dilakukan pemisahan gitu, pemisahan ruangan antara ruangan belajar santri wanita dan juga santri laki-laki ya. Nah, untuk selama ini mah yang dipakai cuma satu ini saja ruangannya ya. Jadi laki-laki sama perempuan digabung dalam satu ruangan tempat belajarnya di sini. Mungkin ini dari Pak Ustadz Didin juga punya rencana untuk kedepannya pengen tempat belajarnya itu antara santri wanita dan santri laki-lakinya dipisah gitu. Makanya rencana Pak Ustadz Didin ingin membuat atau membangun sebuah asrama untuk tempat belajar para santri yang nanti santri laki-lakinya dan perempuannya dipisah. Terus juga selain itu, informasi dari Pak Ustadz Didin juga kemarin sempat saya dengar bahwa di sini juga banyak santri yang pengen menginap gitu ya, karena memang satu supaya belajarnya lebih fokus, keduanya memang lokasinya antara jarak pondok pesantren sama rumah ada juga sebagiannya yang jauh gitu. Makanya di sini dibuatkan asrama. Nah, ini insya Allah ingin ada tempat yang baru, dan ini juga rencananya sepertinya Pak Ustadz Didin akan dipermanenkan gitu ya, dipermanen, dibuat permanen, tidak seperti bangunan yang kemarin-kemarin ya, yang hanya berbentuk panggung yang terbuat dari kayu dan juga anyaman bambu. Nah, bisa kita lihat di hadapan kita ini, sahabat, di sini sebagiannya sudah terpasang pondasi cakar ayamnya, dan ini juga cukup luas juga kalau kita lihat nih. Soalnya ini rencananya kalau kemarin mah kata Pak Ustadz Didin rumah yang ada di depan kita ini akan dibongkar habis gitu ya.
sampai ke apa namanya itu, aula ya, aula yang cat hijau di sana ya, itu juga akan dibongkar habis juga, nanti akan digantikan dengan bangunan baru ya, ini ya, yang lagi sekarang ini lagi dipasang pondasi cakar ayam. Dan nanti juga tempat belajar yang di sana itu, yang model panggung itu juga akan dibongkar ya. Nah, ini Pak Ustadznya sudah datang. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi sore ini kita jumpa lagi. Ini juga saya dapat kabar dari Pak Ustadz juga bahwa sore ini akan dilakukan pemasangan pondasi cakar ayam ya. Dan ini sudah sampai mana Pak Ustadz? Ada 2 yang digarap, badannya ada 3. Ke sana itu, ini katanya kata tukangnya harus dipasang dulu, besok kita lanjutin lagi. Oh gitu, coba pasang dulu ininya Pak Ustadz. Nanti mudah-mudahan ini ada kelancaran, dan saya minta doa dan ya dukungannya. Ya sahabat, ini adalah Pak Ustadz Didin, seorang guru ya, sekaligus juga pemilik pondok pesantren Riyadul Atfal ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, ini juga saya sudah sering sekali jumpa sama Pak Ustadz Didin ya, juga kemarin-kemarin pun sempat juga ada titipan dari para donatur ya, untuk membantu kebutuhan alat-alat untuk belajar di sini ya, di pondok pesantren. Kitab-kitab sudah saya berikan, dan ini juga sengaja hari ini saya liburkan lebih cepat, maksudnya ada bangunan ini, jadi kalau banyak anak-anak kurang. Oh, jadi ini memang sengaja Pak Ustadz liburkan, anak-anak santrinya disebabkan ada proses pembangunan apa namanya, asrama. Nah, jadi Pak Ustadz ini ngomong-ngomong masalah pembangunan asrama yang direncanakan dan sekarang sudah bertahap mulai pemasangan pondasi cakar ayam. Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz ini pembangunannya ini memang sudah ada biayanya dari Pak Ustadz sendiri atau gimana ini rencananya ke depan Pak Ustadz? Ya, kalau mengenai biaya memang belum ada, cuman di niatan lillahi ta'ala aja gitu. Begitu ya. Ya, jadi cuma modal keyakinan aja. Ya, mudah-mudahan ya kalau misalkan Allah meridhoi ya pasti ada gitu. Kalau Allah nggak meridhoi mah pasti nggak ada. Cuman ya hasil istikharah itu ya jadi cepat bangun. Ya, karena memang Pak Ustadz Didin ini mengadakan pembangunan asrama baru ini memang ini sangat-sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya. Iya, nggak tertampung itunya. Jadi tempat segini, jadi ya sama anak-anak sama remaja, jadi ya ngaguruh lah istilahnya. Ngaguruh ya. Jadi emang yang kita tahu bahwa tempat belajarnya saja ini yang selama ini digunakan Pak Ustadz ya. Iya. Nah, sementara di sini santrinya Pak Ustadz Didin, laki-laki dan wanita digabung ya, di dalam satu sama anak-anak juga. Sama anak-anak juga. Jadi ini memang rencana dan tujuannya Pak Ustadz Didin membuat asrama ini kedepannya kalau misalkan sudah jadi, rencananya memang mau dipisah-pisah gitu ya Pak ya. Ada kelas-kelas khusus gitu. Ada untuk kelas kitab gitu, ada kelas ikronya, ada kelas bagian alat-alatnya, maksudnya dari amil sampai jurumiyah sampai alfiyah, jadi nggak terganggu sama anak-anak gitu. Iya, jadi fokus ya dari masing-masing belajarnya gitu masing-masing belajarnya gitu. Masing-masing belajar, masing-masing bagiannya juga fokus gitu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Jadi sahabat, nah yang kita ketahui memang kemarin itu sampai-sampai banyak para santri yang memang kurang nyaman juga belajarnya karena memang untuk fasilitas atau tempat ruangan belajarnya saja ini disatukan. Jadi Pak Ustadznya juga agak bingung ini ya, untuk misah-misahnya gimana, soalnya untuk fasilitas ruangannya saja ini cuma satu yang diandalkan, yang bisa digunakan untuk belajar cuma ini yang berbentuk panggung, sementara ini juga keadaannya sudah rapuh gitu ya, sudah rapuh dan memang harus diganti. Harus segera sih. Harus segera. Nah, terus Pak Ustadz ini saya juga mau nanya nih, masalah untuk pembangunan asrama yang akan dibangun itu luas dan panjangnya itu berapa meter kali berapa ini Pak Ustadz? Ini yang mau dibangun ini kan ada rumah 2, ini mau dibongkar, jadi disatuin, jadi
17,5 meter kali 9 meter. Jadi rencananya ya dibikin 4 lokal, di atas 2 lokal, di bawah 2 lokal. Gitu. Jadi maksudnya khusus gitu. Baturangan khusus. Jadi ini rencananya juga mau ditingkat gitu ya. Dibikin 4 lokal. 4 lokal. Jadi di atas 2 lokal, di bawah 2 lokal. Jadi untuk santri perempuan di atas, jadi untuk laki-laki di bawah gitu. Gitu ya. Ya. Nah, ini berarti rumah yang ada di sini di hadapan kita ini kan udah masuknya ke tengah-tengah bangunan yang akan dibuat ya, Pak Ustadz. Jadi nanti ini akan dibongkar ya. Dibongkar ya. Dibongkar habis gitu ya, Pak Ustadz ya. Terus selain rumah ini mana lagi? Ada yang ini, yang satu ini kan dikeringkan, ini dibongkar juga. Ini dibongkar juga, yang set hijau ini ya. Ya. Berarti bangunannya sampai ke sini juga ya, Pak Ustadz. Sampai ke sini ya, sampai ke ujung itu. Oke, coba kita lihat ke sana dulu ya, Pak Ustadz, untuk batas bangunannya. Jadi ujungnya nyampe mana nih, Pak Ustadz? Ujungnya sampai di sini nih. Oh, lewat ini juga ya? Lewat ini. Makanya ya, ini kan mau diangkat juga karena banyak ada splitnya juga buat fondasi. Jadi nyampe sini. Ini patoknya ini ya. Sampai sini ya. Oh, jadi sampai sini. Dari sini ke sana itu 17,5 meter. Oh, dari patok ini sampai ke sana 17,5 meter. 17,5 meter. Kalau lebar? Lebar 9 meter. Lebar 9 meter. Jadi mentok di situ tuh. Oh, mentoknya di situ. Ya, jadi mentok bangunan ini ke sini nih. Jadi mentoknya di sini. Oh, itu pagar? Iya, pagar. Jadi ini kan dibongkar juga ini. Ya, jadi ini bangunan yang ini akan habis dibongkar ya? Iya. Oh iya. Wah, ini cukup panjang juga ya, Pak Ustadz ya? Ini berarti emang rencananya cuma ada 4 ruangan aja yang rencana dibuat ya, Pak Ustadz ya? 4 ruangan. Di bagian atas nanti rencananya 2 ruang. 2 ruangan, di bawah 2 ruangan gitu. Yang di bawah 2 ruangan. Pak Ustadz, terus juga kalau untuk masalah pekerja di sini nih, Pak Ustadz. Nah, kira-kira itu juga mungkin perlu dibayar juga ya? Iya. Itu kan tenaga orang. Tenaga orang ya. Biasanya Pak Ustadz kalau membayar tenaga kerja berapa dari per orangnya dalam per hari? Kisaran 80-70 gitu lah. Oh, 80-70 ya. Terus kalau untuk pekerja di sini jumlahnya ada berapa, Pak Ustadz? Kalau untuk sekarang ini ada 4. Ada 4. Cuman besok nggak tahu ya. Mungkin nambah, mungkin bisa juga kurang. Oh, itu memang bukan atas dasar panggilan dari Pak Ustadz gitu? Enggak, cuma ada yang partisipasi aja gitu. Oh, begitu. Sebagiannya ya membantu gitu ya, Pak Ustadz ya. Cuman tetap saya perhitungkan juga gitu. Soalnya ya namanya kita kan perlu makan. Betul ya. Oke, jadi Pak Ustadz Didin, ini juga saya hanya bisa memberikan doa yang terbaik ya. Amin. Buat rencana pembangunan asrama Pondok Pesantren Riyadul Atfal. Mudah-mudahan apa yang memang dicita-citakan, yang diharapkan oleh Pak Ustadz ya. Saya juga emang ini mengharapkan sekali bangunan ini cepat beres, cepat jadi gitu ya. Tapi kata Pak Ustadz kan ini juga kita melihat dari dana ya atau pembiayaannya yang dimiliki oleh Pak Ustadz Didin sendiri. Modalnya juga modal bismillah, modal bismillah aja. Ya. Tapi ya kita harus percaya ya, Pak Ustadz ya. Dan saya yakin yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Insya Allah rencana diniatkan karena Allah itu pasti akan dibantu sama Allah ya. Dari manapun itu rezekinya insya Allah nanti ada ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini emang nggak ada kepikiran gitu sama Pak Ustadz Didin sendiri. Kalau misalkan Pak Ustadz ngambil bahan-bahan dulu nih dari material gitu, misalkan di-handle dulu, kira-kira gimana itu? Enggak ada ininya, enggak ada konsepnya ke sana. Oh, enggak ada konsep ke sana ya? Iya, masalahnya saya enggak mau punya hutang gitu. Oh, begitu. Ya, memang saya kan pernah melihat dan mendengar gitu ya, bahwa sebagian pembangunan
ada juga pernah yang lagi membangun musola ya. Ya. Nah itu sebagiannya memang konsepnya seperti itu Pak Ustadz. Jadi Iya. beliau itu mengambil bahan-bahan dulu dari material yang dipercaya gitu ya. Ya. Nah itu nanti urusan bayarnya belakangan. Tapi Pak Ustadz mah nggak kepikiran ke situ nggak ya. kepikiran saya. Soalnya kita kan umur kita nggak tahu. Oh gitu. Terus Jadi- siapa yang punya urusan ke sana? Jadi Pak Ustadz mah nggak mau punya nggak utang ya. Iya, Nggak mau punya ribet utang. intinya mah ya. Jadi ini Pak Ustadz mah memang rencananya melakukan pembangunan ini pun ya ketika ada Dana biaya, kita langsung tempelin, pasang dipasang gitu ya. Jadi bertahap aja ya. Apa aja ya. Oh ya, satu lagi nih Pak Ustadz. Iya. Terus kalau untuk biaya seperti sesuguhan, tentunya kan para pekerja juga ini harus perlu kopi, Iya. kue, seenggaknya ya. Iya. Bahkan mungkin juga kalau di kampung-kampung mah biasanya makan nasi juga keluar ya. Iya. Itu mah udah resiko kerja itu yang pasti ya sebisa mungkin saya sediakan Iya, walaupun seadanya gitu. Gitu ya. Tapi memang harus ada ya. Iya, sebulan harus ada. sebelum itu ya Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz, sebelum saya pamit juga alhamdulillah ini saya membawakan titipan sedekah juga. Ini titipan rezeki buat membantu Pak Ustadz di sini. Memang tidak seberapa nilainya gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi seenggaknya ini mudah-mudahan bisa membantu Pak Ustadz. Amin, Ya walaupun tidak cukup untuk bangunan, ini seenggaknya bisa untuk kebutuhan sesuguhan gitu ya untuk para pekerja di sini gitu ya. Nah ini titipannya sebesar Rp350.000 yang menitipkan uang sedekah ini dari Tuan Muhammad Yusuf dan Tengku Rokyah. Silahkan ini Pak Ustadz terima uangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabiltu hadzal mal jazakallahu khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih kepada Tuan Muhammad Tuan Yusuf Muhammad Yusuf dan Tengku Rokyah. dan Tukun Rofik. Ya, alhamdulillah sudah saya terima sedekahnya dan insya Allah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat. Amin. Dan ini juga Rp200.000 dari Ibu Komariah warga Singapura. Terima Silakan. kasih. Qabiltu hadzal mal barakallahu laka wa barak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Shalli wa sallim ala nabi. Ini terima kasih juga kepada Ibu Komariah. Dan mudah-mudahan dan pasti Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan ini sudah saya terima dan insya Allah akan saya gunakan sebagaimana mestinya karena di sini juga saya membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, mudah-mudahan para kaum muslimin khususnya ini ada yang terketuk untuk membantu pembangunan yang dikerjakan oleh kami ini. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya. Ya, jadi Pak Ustadz sekali lagi kita doakan untuk dua donatur Ya, hamba-hamba Allah ya, khususnya yang dari warga Singapura yaitu Tuan Muhammad Yusuf dan Tengku Rokyah Rp350.000 Ya, saya dan terima, juga dari Ibu Komariah sebesar Rp200.000. Mudah-mudahan atas kebaikan beliau mendapatkan balasan dari Amin. Allah dengan balasan Amin. yang Amin. berlipat ganda. Amin. Sehat selalu, panjang umur, Amin. dan juga semakin dilimpah ruahkan rezekinya ya. Ya, amin. Ya. Ya udah kalau gitu mah Pak Ustadz, saya juga mau pamit karena punya tugas lain gitu ya. Nanti jangan lupa kabarkan terus kepada saya Insya Allah. untuk ini ya pembangunannya ya Pak Insya Ustadz. Ya, yuk saya pamit. Ini Pak terima Ustadz. kasih ini. Ya sama-sama. Mari Pak Ustadz, Iya, iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.